waktu itu Belenganjur sedang naik daun nih. Nah, karya-karya anak Pak Yanwidya, karya-karya anak Pak Duswandito, termasuk juga Blekyung waktu itu sedang naik daun semuanya. Nah, ini dah kita pakai bahan analisis, kita analisis karya nih. Apa yang kuat dari masing-masing komposer nih, kita coba gali. Dan apa yang belum dilakukan. Gitu. Biasa, kini araga tuh uyut jak bapak. Nah, karena ketika teko bapak nggak hasil latihan, nih kena deh bawa benin, nih kena deh, dalam hati sebagai komposer terus sudah benin kan, bolong nih nah, gue merasa lu sampai protes ya. Terus sudah 4 menit kan yang belum pun ngabot ini gitu. Nah, nyen kalau kene ini nggak hangci, nggak apa, nak penonton kan nggak itu bahasa. Benar cara orang yang terbuka, komposernya harus terbuka. Bukan penontonnya. Jadi mudah penonton pilih. Ya wawasan dia ke itu. Masa ya harus pilih penonton? Tidak seperti itu. Ya harus terbuka tuh komposernya. Itu yang sing dadi raga kaku. Nah, menurut dia pribadi, raga kaku. Komposer tuh caranya dia mengisi ruang deh. Seperti apapun untuk ruangnya, dia bisa mengisinya gitu. Dan prinsip dia tidak pribadi. Selamat sore, Swastiastu. Aduh, setelah sekian kali kita catur jadwal bersama salah satu maestro nih, maestro. Lu ya tahu ya pokoknya maestro. Saya sudah menganggap beliau seorang maestro. Sukses ya. Setelah sekian kali ngatur schedule, ngatur jadwal atas kesibukan itu dan Wi. Ya, benar. Berulang-ulang artinya. Sing dah jamu nih, sing dah jamu nih, azano. Oke wi, ampurawi. Oh, biar itu beri rago jadwal ampurawi. Akhirnya sekarang dipertemukan kita. Siapa? Ya, Mas Tunggara sampai saat ini masih sehat dan terus harus sehat. Benar. Biar tetap berkarya. Terus sehat. Karena itu paling penting. Dasar doh. Ini pertama kali saya ketemu sama Witu Dori. Tapi saat saya live tuh pertanyaannya Witu Dori. Pasti si maestro jadi. Pasti si maestro ya nih. Anak didiknya udah datang doang. Dari dianya. Haha dan hihinya. Si haha ajak si wayang haha ajak mau komang hihi. Nih jadi pawang nih tuh. Pawang kau jadi. Mani wah jadi. Gimana kabar itu sebelumnya? Kabar sehat. Hari ini cukup sehat walaupun hujan. Ada hujan juga. Dari kemarin malam sih sebenarnya sampai dini hari tadi hujan dan makin berangkat pesan ngeripis. Ya sudah mendung dan ngeripis lah di daerah Darmasapot. Tapi cerah. Nah, karena sudah alam yang mengenaki kita bertemu hari ini. Saja. Dulu, restu alam wi. Nice day, nice hour. Asik. Buat cemas sih sebenarnya besar. Buang bumi jadi deh, bulan begini. Kayak dua lah bener nasi cok. Kenapa tiap begitu? Aduh, yo aman ayo. Aduh nasi cokin hamin berapa jam mau jadi. Berapa jam? Ya direstui lah, seperti kata Wi. Benar. Ian berbicara Witu Dore wi. Sudah semua teman-teman nih. Tapi untuk memperjelas lagi kan tentunya. Iya. Karena audiens di Jejak Pendapat itu kan beraneka ragam juga spesiesnya. Tapi ini untuk yang baru ternyuh dengan seninya. Ya. Siapa sih ini mungkin akan dicari lagi mendalamnya tentang Witu Dori. Dan berikan itu untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Benar. Silakan Witu. Selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan nama Tiang Putu Diodore Adibawa, anak Bali. Anak Bandung. Karena dia mau pertanyakan nama kan nama Diodore gitu sih. Nah, ketika mendengar nama itu orang-orang itu beranggapan ini nak Bali apa nak Maluku nih, karena kan ada di Maluku tuh ada Tidore ya. Kepulian Tidore ya. Begitu yang terjadi dari
dulu ketika di sekolah memperkenalkan diri itu. Pasti nak ketika orang ada pasti nak gede dan bertanya-tanya, ini nak Bali apa nak ini? Maluku. Dikira orang Maluku ya. Ya. Sama yang paling melekat di ingatan tuh di SMA, guru bahasa Inggris nih. Theodore gitu, sampai jeritnya gitu. Karena Dor itu Dor. Doro. Penghafal hafalannya Dor. Ya, Theodore gitu. Kadang nak Cino kita karena Sipit. karena mata sipit. Kadang nak Cino makanya orang nak Bali. Nak Bali agama Hindu, lahir di Denpasar. Tapi Denpasar sebenarnya. Oh. Tadi kan sempat ngobrol aja. Ya. Ya, KTP sebenarnya Denpasar. 20 April 1987, kurang lebih 37 tahun dah hari ini. Untung tua kira kawin. Dasbin. Paling tua ini. Ada sisi maestro ya. Betul sekali. Di umur 37 dia masih fresh aja kan? Oh. Sangat muda, Mas. Ada itu sana benar ke perubahan umur tuh. Semir tawi. Lo kira semir ke semir tuh. Beban kok cuma ya Bengkap-bengkap. biasaan sih bukan di beban kalah yang buat raga di kalah banyak yo mengeding-medingin dulu. Oh. Kok ya. Dini kan gak lagu ya. Sampai Wiswana. Berpikirnya gendeng lagu, wih, Yang dinikmati para pendengar. itu sangat wabah berpikir keras kalau Karyanya- lagu dong. Ya kalau karya udah banyak ya. Portofolio beliau udah bora. Kesuno bawang tabio. Oh, kunyit jahe ceko isen tingge. Beliau udah mengenang tuh. Saja. Warna beleganjurnya yang berubah dari sana ada pertama tuh. Kalau sepengetahuan dia itu. Sebelum sejauh itu masih ngiwak gitu langsung Saja. Mumpung ada narsum nih. ada langsung orang nih. Saja. Surabaya wadah namanya. Oh. Surabaya wadah. Sedikit itu perkenalan sudah ternyata itu lahir dan pasar. Denpasar, Ya. beda Denpasar. Cuma ya Bin berkecimpung di Bandung, Bin di Tabanan. Nah, Bali bercocoknya kan nih. bahkan Bali. orang Bali kita tuh berkesenian tuh bukan datang ke daerah, tapi bagaimana kita membagikan sebuah rasa dalam sebuah proses. Saja. Karena rasa kita bersama gitu. Ya, benar, kita benar. berbicara seni ya. Ya. Artinya dia lebih ke rasa gitu lah, keseniannya lebih ke rasa. Karena rasa raga sedang bersama, sedang berproses, sedang menunjukkan sesuatu. Bukan karena materi, bukan karena tempat atau daerah. Berada. Nah, prinsipnya begitu. Berarti prinsipnya itu tuangkan di dalam teks lain teks Wagong itu. Ya, pada Sidi Sunde pada Samiraso. sama rasa. Sidi Sunde. Karena itu yang kita terus pakai ke depannya untuk berkesenian. Nah, khususnya di Jaksu Agung. Tapi hijau pun yang berkesenian pasti abot. Abot pada Samirasa. Menarik wi, tapi sebenarnya ini yang Tiang Hinari tadi. Dah, Witu Tedon disambut oleh Bleganjur Talar Saja. Ya gitu. Alam. Cerah. Oh, Tis suasananya. yang nulis nenek saya sing bani melih Sing Bleganjur nah. melih, ya. Nak menaik dapat tarang ke dalam nih. Kemudian odal mungkin Dari di Pura Bingin. Pura Bingin. Ledang wi. Ya. Ye, sebentar lah, Pura nah. Ya. Dan benar dumun kita slow sebentar dulu ya. Oke, kembali kepada Samiraso itu. Iya. Itu memang prinsip itu pribadi. Sebenarnya prinsip itu muncul ketika proses awalnya kalau bicara tentang itu pidana sebelum melah komunitas seksual agung itu melah komunitas badan sepur. Oke. Itu proses berkesenian itu ya. Dari sepur tuh. Nah waktu SMA tuh kenapa orang sepur? Karena aku merokok jauhnya. Oh bapak cuma bapak bungut sepur. Koknya gitu sih. Ada masih bahasa gitu itu. Cuma cara sekalian nunggu itu cuma kemudian cak merokoknya masuknya gitu. Nah, gue sih banding merokok kan karena nu SMA kan saya bang merokok. Iya. Timbal pokoknya oh gitu. Bungut cica bungut sepur ketuanya. Masuk gitu bahasa. Nah, menarik san sepur nih gitu. Nah, sepur tuh kita terjemahkan terus dalam bahasa seni kan. Sepur sami pada ulian rasa. Sami pada oh iya sepur. Sepur gitu. Wah, Sami pada ulian rasa. Nah, ulian rasa itu beraga ngelah
sebuah keinginan yang sama dalam berkesenian dan sebagainya gitu. So, pada waktu itu milu lomba-lomba atau dengan tidak bermodalkan apa-apa lagu lomba itu dan bantu kira-kira tahun 2003-2004 kalau nggak salah itu lomba milu dan kalah sih saya menang biasa gitu lah. Nah tapi berdasarkan tuh lagu itu lomba itu tanpa ada memikirkan tentang materi cara orang besar materi sing mikir lagu tempat sing nak oleh hijau ayo dalam satu wadah. Nah dari sana lah muncul prinsip nubusan sami pada ulang rasa. Nah kemudian berkembang karena lulus kuliah gitu lah ceritanya lulus kuliah aku mulai bergeliat ngurung ke Mumbai. Nah dimantangkan lah di SMA 1 Mui lah waktu itu. Nah ketika proses SMA 1 Mui itu besok tagline pada sami rasa. Nah disederhanakan artinya sami pada ulian rasa pada sami rasa. Nah ternyata pengucapannya lebih pendek dan lebih menarik ya daripada raga menggunakan sami pada ulian rasa. Gampang diingat juga ya. Gitu. Dan itu terus kita luluhkan dan kita bawa di komunitas Taksuagung. Nah kebetulan waktu itu anggota Taksuagung itu kebanyakan dari SMA 1 Mui. Berarti itu sorry nih tak potong itu nggak SMA di kesenian. Bukan. Menjurus spesifik SMK Kokar dan yang di SMA 1 Kuta Utara. Hah? SMA 1 Kuta Utara. Sakura. Oh seninya maju juga di sana. Ya Maragani maju berduaan konek. Oh belum tuh 2012 lah ya. Kita ceritanya dia SMA Pendo masuk SMA. Hah? SMA pertama di SMA 3 Denpasar. Sampai ngisi ya. Sampai isi karena memang bapak lah sudah anak pun masuk itu bang maju gitu lah. SMA favorit juga itu. Favorit, ya. Waktu itu si Nadi nggak motor yang masuk itu. Nah lucunya gini mengikuti kelas itu tuh. 9 guru metakon ada pertanyaan kornya anak nak imo ragu ke semenek. Iya. Gue berpikir belum. Oh, ya ada pertanyaan metakon berarti kan senang banget sih sebenarnya. Oh. Berarti gue pura-pura belum berarti ragu gitu mikir udah. Apa pura-pura doang karena sih ngerti apa raja guru dong cepatnya soalnya Iya. Gitu ternyata sekolah favorit tuh ragu tuh kalau tak lu ngerti kemudian Secara basically-nya memang tak harus rumah. Iya. Nah ragu tak seni gerotan menggambal kan gak ya jak mata pelajaran mesti masuk gitu malu bertahan 1 minggu gitu. Setelah itu angkat tangan jawab Pak sing kuat gitu. Nah harus pindah sing masuk sini. Nah akhirnya menyerahlah Bapak artinya bukan menyerah artinya membebaskan dia untuk memilih. Gitu. Tapi tetap diarahkan masih. Nah menyerahkan semua satunya aing. Nah akhirnya hijau gitu. Akhirnya dimintalah ke sana ke SMA 1 Kuta Utara. Nah waktu itu masih Pak Yankyu, Pak Widadi, Pak Yankyu di sana ada guru ekstra. Nah dia juga sekaligus guru tiang secara pribadi artinya di Maganjur. Nah Ragana narik kuliko karena dibutuhkan memang tukang kenang waktu itu. Kamu pendekatan atau bertimpal SD masuk itu. Nah waktu itu sekolah itu berkurikulum KBK. Nah masuknya minggu itu sampai Jumat kan gitu. Sabtu saya masuk. Wah langsung terang di otaknya. Asal mengisi semua. Bener wae. Langsung malu dong. Kamu pindah kamu. Nah pindah kamu nempiin. Kan itu udah masuk nih kelas atlet ya kelas artis gitu khusus nih. Khusus kan yang lah kemampuan atlet ya artis kan. Belum mau belar-belar kan. Selama 1 tahun saya belajar. Kian porseni kegiatan kan. Iya. Ponen benar porseni itu ragu harus berlanjut lah ke Hutan Badung itu Tetap ngirim mau yo. Tetap ngirim sekolah itu gitu lah. Nah
di benang pur seni raga bawa pokoknya kan atlet itu kelas 30 15 atlet. Oh, kan Wih, tiba-tiba ada di atlet langsung. tadi supporter. Oh, ada peran sih. Supporter, Pak, saya mau jadi supporter sekarang. Ini polinya bertanding gitu. Oh ya, dukung teman kalian ya tuh. Oh, itu Gustu. Support kan itu. Kojak guru. Kojak guru ya ya. Tawar gue bilang lagi sakit nah, saya ngaji di Daripada kewok. Nah, lah. itu cerita karena ya itu udah bertemu dengan teman-teman yang memang ya banyak sekali memberikan inspirasi di bidang seni terutama. Walaupun sekolah itu sekolah seni. Sing spesifik sekolah seni ya. Tapi yang menginspirasi ya atlet benar kan tim karena gue jadi tim. Ya. Ya itu. Itu inspirasi lah. Ya dia bilang aja kan cara aku jadi tim yang baik, Yang solid. yang solid. Nah, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu udah menginspirasi Pak sebenarnya. Oh, setiap tempat tuh ada nilainya yang bisa kita bawa ternyata ya. Tidak mesti harus di seni kan gitu loh. Ya. Benar basic lagu di seni. Ya. Ibu nilai lagi tuh, wan lagi tuh. Jano. Benar. Antek itu tapi. Selaku marah ke isi gitu. Wah ya lompat jauh tuh. Pak jauh. Lah ada di samping nih masuk. Oh. Satu minggu kan. Mau kecos ke kucok. Harus ke Jadi ibu ke isi. orang ke DC Bin karena lagu kan sing basic sekolah seni. Waktu itu dari 35 mahasiswa tuh hanya 5 orang atau 10 orang 5 orang kayaknya di luar pokar tuh. Bobor aku senawangin kipa banyak mortosi gitu. Biar mungkin aja dari tadi dia agak minder dia agak sulit masuk. Dari supporter ini. Iya. Apakah perlu dia supporter gitu? Semester 1 tuh full mengenal kini gitu tidak mengenal apa namanya? Mengenal teman, mengenal tempat itu kan ada sing murni belajar karena dari IP di semester 1 ayo aja nanti karena ragu ada rasa takut gitu. Iya. Bisa belajar takut menunjukkan diri gitu pada Karena diambil waktunya beradaptasi terhadap lingkungan ya. karena itu boh soalnya dia jak motor cek luang cek gelur ya wah cek aku cek gini mencit banget kali Iya. Oh iya. gitu kan Saya keberapa ya Joseph ngawe gitu. Ajak cagur dong itu aja. Ajak cagur. Minum ya. tapi itu ternyata sih gitu ternyata yo lah kena ya raga gitu karena pada waktu itu kan latihan artinya di kabupaten tuh bo ngemak peran jadi tukang kenang di Gong Kebiar itu. Berarti pada saat itu branding itu udah kelihatan. Wadah nih tukang kenang kabahan gitu. Karena kelas 1 SMA bo jadi tukang kenang kabahan yo 2003. Remajanya. Remaja. Baru kelas 1 SMA tuh gitu. Kerotono bo kelas 1, kelas 2, kelas 3 kali itu milu di remaja. Baru terus keisi. Ya. Jadi setelah pengalaman mengambil tuh ada lah basic di Mekenang. Makanya pada lah sebenarnya timpal kan setelah semester 2 maro yang terbuka kan. Lah sebenarnya ajak jawari gitu. Wah, soal mau tadi bukan kenang di tampuan gitu. Pada kini ragola mesti ya yo gitu. Karena yang lah basic tinggal basic yo. Wah, kemampuan luar biasa bu gitu. Karena ada gue kan di Gong Kebiar kan nak nepuk tak dua menggambar kan biasa jadi nak nepuk sebayar 2 mumet tuh langsung ciut nyali gitu lah gitu. Nah semester 2 Maret terus pada terbuka Berbaur. dan di sana lah kelihatan bahwa kita tuh mental tuh penting gitu. Pembelajaran itu mulai pengalaman mental itu mulai belajar ya. Gitu. Dengan basic yang sudah kuat, ia pun maksudnya dengan suang itu sebenarnya. Bukan kenang kabar gitu sama-sama. Bin udah dan teman belajar. Bin lo padahal sing seperti itu seharusnya. Seharusnya harus mungkin lah istilahnya sing saling kaden itu. Itu. Saling kaden. Lawan Pak.
helikopter lewat. Gimana tuh ilmu tuh sebenarnya Ilmu tuh dan mental tuh penting di segala tempat dan situasi untuk kita menganulir pertama kegrogian aku ya. Ketakutan itu sendiri juga ya. Padahal sengketo situasinya. Oh iya Nen, itu orang tuh nih di Gong apa? Gong Kebiar dewasa. Gong Kebiar dewasa remaja. Tapi kan saya kenalnya Widodari itu di Belaganjur. Belaganjur. Oh. Brandingnya itu di Belaganjur. Ya sebelum ke Belaganjur sebenarnya pertama kali apa namanya berkesenian tuh di gamelan terus di Gong Kebiar awalnya kelas 6 SD dulu seleksi Gong Kebiar anak-anak di Badung. Itulah bapak kan megahnya di Badung di Kecamatan Bumi. Itu jadi pengganti gitu. Jadi pengganti karena waktu itu ada tukang kenang edel gitu sing luwung gue ngena. Nah ampura bukannya mendiskreditkan gitu. Benar. Tapi gitu cara pandang orang pada saat itu. Ya pada saat itu jadi sweet ada gitu. Nah Pak sore milu gitu. Baru kelas 6 SD waktu itu gitu. Nah tapi bawa nawang kenotona gede kepuh kenang tabu gari. Tabu Pak Gari ya. Pak Gari ya. Nah kebetulan materi itu gitu. Kelas 6 udah mau dapat 4 gari lo Cang pertama ke SMA udah nawan dapat 4 gari. Kelas 6 Cang nunggu jauh capek. Anjing bukan. Gong Kebiar. Kan dengan cerita di DC. Di DC. Sampai sedang umeh. Mulai batas mono. Kelas 6 SD Gong Kebiar yong. King seni itu ada nih. Dalam kehidupan pada saat itu tuh gimana peran seni dalam kehidupan pada saat kecil sampai kelas 6 SD itu sorry to say kalau di pemikiran saya tuh Benawang Tabu 4 Gari itu intens berarti berkesenian wi. Intens sekali, memang dikenalkan yang cara proses itu cara masak itu karbitnya ke bapak. Tapi karbit itu proses mesti. Karena saya tuh lahir bukan memang masak gitu, artinya cara buat aku masak di kuno gitu, sing gitu. Nggak ada aja keturunan seni. Dari bapak sebenarnya. Dari bapak ya? Nah, dari bapak tamatan lulusan di sini. Tapi proses karbit itu masih gitu lah. Karbit itu kan ada sentuhan ya gitu mengarahkan. Secara mental, secara teknik. Teknik Mental itu penting masih. Karena waktu itu motivasi terbesar sebenarnya mental sih sebenarnya menurut ya. Karena agar tuh ngelah niat gitu lah. Untuk belajar seni itu. Nah pada waktu itu terus intens setiap tahun tuh PKB itu wajib tuh bapak tuh ngajak. Kan yang beda nggak pesantren. TK mulai. Nah kelas 1 SD mulai belajar mengenal. Nah dari sana kelas 1 SD itu bawa aja ke art center balik. Yang ini pandain sih itu nggak kenal. Bahasa-bahasa seperti itu tuh membangun. Doktrinnya udah bagus dari kecil berarti ya. Oke. Yang ini sih itu mau kenal. Gitu. Akhirnya saya ngerti nih apa maksud bapak tuh gitu. Nah kelas 2 pian aja kamu tuh kiane pang itu kenal marot bangga marot ini tampil ini gitu marot itu terus sadar mulai motivasi dan dibentuk mental seperti itu. Nah setelah tadi penabuh kelas SMP mau mulai terus jadi penabuh pian aja kamu kembali. Nah yang lain pangkain ada anjing bersambat ini nggak gending gitu. Baik, lagi dikasih target baru ya. Terus Afirmasi tuh. Terus Afirmasi. makanya secara tidak langsung tuh ketika sampai itu pada waktu itu tahun 2015 waktu Belaganjur baju guding. Itu pertama kali di art center disebut namanya di sana. Kebanggaan orang tua itu dan dejavu kan itu. Tidak aja bapak ini. Sempat terharu lah menangis sendiri artinya bahwa mengenang momen itu ya sampai sekarang gitu perjuangannya. Terlepas dari secara langsung dan tidak langsung itu percaya dengan apa yang kita ucapkan itu terjadi ya. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Terus buat doa udah mau kemudian afirmasi kata-kata ya. Afirmasi itu mah penting tuh. Makanya raga di ayat agama Hindu pun ngajian raga kan gitu ajaran agama untuk cara yang baik. Karena itu doa ketika itu terus kita ucapkan pasti kan terjadi.
ladunang. Ganteng. Stungkarno. Dikasih anak minum kayak. Waduh. Terus sing dang nembak. Tapi yang cara video itu cara dunia itu yang setuju dengan setujulah dengan kata-kata yang dulu percaya yang kalau dikarbitkan tapi terarah pasti ada hasilnya Yung. Tuh. Ya itu ya. Karena memang harus proses tuh memang harus dibentuk ya, sing serta-merta dilepas saja. Tapi ada masih mengolah kemampuan yang memang masa ada di gunung, lekah dia mau bekal gitu, ada belum gitu. Genetik maksud itu nih? Ada nek kuat kena dia, genetik seni itu. Kuat. Nah orang bicara yang mandor kan kuat, genetik. Kalau Wi lihat Bandung itu kuat genetiknya. Genetik seni. Artinya saya perlu wudhu sangat ya mau bisa gitu loh. Tinggal moles-moles gitu. Itu modelnya. Ya. Udah pelencot moles-moles. Yo, mau contoh saya. Ya. Dan banyak lagi di Bali saudara orang-orang yang seperti dia punya kemampuan seperti itu. Potensi seperti itu ya, Bu ya. Karena tidak bicara senang tentang mengamal, sehingga hanya mengamal kan dia bisa. Mending. Oh iya benar. Syair-syair ya. Nalang ini kayak yang ini. Dalam di pro dalam. Oh. Kan betek-tek limaan ya. Ben penjelasan kan cacu. Jangan itu. Hampir masih kata-kata ben yang itu. Oh, ingin. Itu nak kal kemu ada masih. Sugro. Lah ngomong tuh. Pasing pelih dia ngomong. Tapi kok tidak yang gitu kan sudah ditagih sing dari Ledang gitu gitu. Nah itu Betul. Harus dijalani gitu. saja. Ya. Yang belum tuh kan raga nawang dadene. Oh, seperti ini perjalanannya raga untuk ke depan tuh tawang dadene sing artinya cara orang api ke bos itu sing perlu jemak betawang betain liong nyemak api itu ke bos gitu. Sebuah kebijaksanaan Saja. sampai branding di Blaganjur dengan begitu unik yang diceritakan pengalaman kalau yang kan nggak tahu nih sama Blaganjur ternyata pengalaman unik sekali ternyata. Setelah pikir-pikir tuh, maka kedai berdiri mana habis ini raga gitu. Waktu 2015 itu udah terbentuk Bertindak Suagung ya? Itu pionirnya 2015 sudah. Ownernya kan? Langsung kan emang kan? Sama teman lagi satu. Namanya Tuswantara. Di Gerak. koreografernya. Berarti branding di Blaganjur dari sana memang? Sebenarnya sih mulai berpeleganjuran tuh di kelas 1 SMP dari pemain aja. Pengen nih, bener kan. Ini mini ya. Sebenarnya Bin orang busana, bapak ngarbit nih, bapak mulu Mengarahkan kamu. Oh, seniman Blaganjur. Bapak dari zaman Pak Tuswandito sebenarnya bina yang partner artinya Cantelang nih. lawan kene. Oh, rival gininya, rival di atas panggungnya. Pada waktu itu artinya Pak Tuswandito zaman itu. Nah, bapak di SMA 3 nanti Pak Tuswandito di SMA 1. Nih, boh saling ganti nih bene juara 1 nih, ben juara 1A gitu. Oke. Sampai di SMA 3 tuh dicatat tuh 13 kali itu zaman juara 1 di Puputan. Tapi waktu itu bapak berpartner dengan almarhum Pak Mancerita. Nah, koreografernya. Pak Mancerita lah yang banyak memberikan warna-warna baru di Blaganjur. Di gerakan itu. Termasuk musikal. Oh ya? Pak Mar kan bisa. Ya. Bisa naik Kompos tabuh ya. Ya. banyak diberikan. Berarti peran orang tua ini sangat sentral ya. Karena waktu itu bapak naik gending, kemudian milu mengenang gitu. Nah milu pada waktu itu di SMP 3 duduk di Mengui. Nah, tapi dia masuknya di SMP 10 dan Pasar waktu itu. Silih. Oh, naturalisasi kabupaten. Hybrid setengah Denpasar setengah Bandung. Itu Kenang suka tuh itu. kenal waktu itu karena mulu itu bicara ramusan karena mulu karbit tadi dikenal Memang khusus tadinya. khusus itu gitu. Sadam mengenang lanang kan gitu. Oh. Artinya mengenang wadon sing tuh sangat bisa gitu. Oh. Jak sing calon nih mau mengenang wadon karena demen ting lanang kan gitu. Karena mau cetak Itu aja. Bapak itu Sugro yang. Itu gua. Nah, kelas 1 SMP itu menek kelas 2 masih tetap itu milu kelas 2 SMA lah cara orang besar. Nah, terjadinya suatu yang menarik besar tuh. Akhirnya milu itu di Sakura. Ngakilin Sakura lah 3 tahun itu.
Terus Sinten menang loh lomba. Sinten mah juara 1 loh. Karena persaingannya di Bandung waktu itu memang Ketat ya? Ketat sekali. Ketat. Tapi waktu di Sakura Wi langsung menggarap. Nah, Enggak ya? Pelaku ya? nah masih pelaku. Oh. Nah, mulai menggarap itu diajak Bapak di SMA 3 2007 kalau nggak salah. Bawa kuliah di ISI. Di ISI. Nah, tapi waktu itu Bapak Set ya. Orang bareng menggarap ya Bapak itu. Barang Pak gitu. Bomat Bapak gitu ya barang menggarap. Barang. Tapi sempurna hanya beberapa kan. Pendamping lah istilahnya ya. Orang dengan payasan, orang dengan apa namanya pola kenal, orang gitu. Karena waktu itu belajar mesti tari. Nah setelah itu 2009 tamat, Maro terus mulai berproses di Belanganyur. Nah pertama kali saya Belanganyur lomba, kayak Belanganyur apa karya itu pertama? Ngiring, belajar orang ngiring sih madu. Sebenarnya ajak Bapak masih ngajak gitu. Dia bilang semal di Banjar Belawan, apa yang semal. Hanya orang ngiring, anggon riong limo, saya limo waktu itu. Konden ada begitu populer waktu itu. Saya limo atau riong gitu. Kan riong 4 kan namanya ya. Saya limo itu mulai Bapak ngemang kending pengawak gitu. Masih sana tiang bungai di kawetan sampai pengecetnya semuanya. Itu pertama kali. Kemudian di rumah kampung di Tabanan di Penge hanya di ngiring masih itu pertama kali. Nah setelah itu marah ke lomba itu. Makanya ketika kita melihat kejadian itu berarti Rago harus melakukan persembahan lagi sebelum kita membuat sesuatu untuk orang banyak. Hatinya Orang ayah lu keluar dong no. Ya wow, itu dia filosofi. Bin tuh mas Sugro, semangat Sugro saja no apapun itu istilahnya diawali dengan hal seperti itu persembahan Cara tanah Rago di Bali itu wali Bali persembahan do awalnya tanah mula persembahan ke kudiah. Oh, jangan. Itu dah. Kita udah kau pernah jadikan itu dong. Berarti kebanyakan nah yang bensin mendekon tuh. Yang bergelak-gelak mau siapa? Ketel sehari mau kita mendekat. Anggota dia. Dari sana Wi yakin sinergisitas Wi bersama terhadap alam itu ya. Meskipun berkarya musik pun Wi percaya dengan hal itu ya. Ada melakukan persembahan Mandu. Sangat percaya tuh. Karena sampai saat ini tuh masih dipercaya dan terkadang menjadi suatu hal yang tak terduga dan muncul gitu. Karena basic oke lah cara dia masuk di seni ada metode untuk ngai gending itu ada nulis dan sebagainya. Tapi dia sampai saat ini sentayan nyalanan metode itu semuanya metode nunas gitu ya alam gitu. Aku melakukan persembahan malu nunas. Tapi saya gending itu mas, sebuah ketenangan ketika nuang gending itu, picang tiang ketenangan modal margi bicik bagi gitu. Nah ketika tenang, muncullah segala sesuatu hal yang ada di pikiran tuh muncul ya. Inspirasi keluar. Semuanya muncul gitu. Karena di sana kita percaya bahwa kita diberkahi. Nah, ketika muncul berarti Rago yang diberkahi itu. Berarti Rago yang ada ketulusan pada saat itu, pada waktu itu. Jadi jangan melakukan apa-apa. Gitu loh. Itu pernah saya terjadi seperti itu. Makanya menurut bisa nambah gending bisa nambah bisa. Ulang. Oh, hari ini saya tidak diberkahi. Karena saya tidak melakukan hal baik hari ini. Gitu. Sadar tapi tidak melawan jadinya itu ya. Kita pasrah dan pasrahkan semuanya gitu. Dan kita perbaiki besok apa menjadi kekurangan langsung koreksi dan otak Rago tuh oh berarti Rago ada kurangnya, oh ini kurang besok harus kita itu bakatan tuh berarti karya Witu itu berkorelasi dengan tingkah laku yang Witu lakukan sehari-hari ya. Itu cerminan dari tingkah laku karyawi itu ya. Makanya Rago tetap tuh harus berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik.
Makanya cara ngubah gini ini termasuk tuh di dalamnya. Setiap ngai gending tuh pasti ngubah. Pengen brengos gede pasti Ada proses. Ada prosesnya itu biasa istilahnya. Patu enak orang kena ngelah beling itu orang. Kemudian ngelah belingnya senading potong rambut kan itu malu pertanyaan. Oh iya. Karena ia biasa mengendalikan pikiran, hati dan perbuatannya kan gitu. Tujuan Mayasa kan gitu. Iya. Nah, ketika lagu ngai gending itu Mayasa akan gitu yang kita dapatkan seperti yang tadi. Gitu. Makanya setiap bobok lantang nih brengos pasti ada proses gitu. Benar nih cari. Perlu ada sebisi cang nih. Ajaran itu nih. Bakatnya usaha. Tak Mayasa itu penting kan dalam diri itu bukan hanya untuk lagu ngai gending ya. Apapun itu. Dimanapun ya. Makanya nak orang seni itu nak seniman apalagi itu kan pantangannya tuh kan godaan liu. Salah satunya. Setem kan kita. Pakai sawer dia pada. Saya akan cina kayak apa ya? Amar jelas sih itu. Saya nggak tahu gini yang ini cerita kok. Terus itu orang kan usaha orang apa namanya Mayaso. Berarti kan agak itu memang ini kan dalam artian tuh berserah tuh keras yo. Yang didapatkan pun akan lebih dari itu kan itu. Tak terduga bicara orang besar tuh. Tak terduga ya munculnya kadang-kadang saya kebayang adik ini ada gini nah itu model. Kok bisa gini ada nah. Lihat cetekan besar tuh. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari penabuh gitu. Kok bisa gini itu paling cetekan nih. Kok bisa ada begini gitu. Nah itu berkah-berkah yang tak terduga tuh yang kita harus respon terus terjemahkan terus diverbalkan terus dalam bahasa tuh gitu. Kini alian-alian gini udah gini dekan langsung gitu tak itu tanpa skrip ya, tanpa skrip tanpa menulis lagi itu cara orang kan lagi masuk ya di seni ada metode cara nulis urin tapi saya malu sampai sekarang pun nah apapun saya malu tetap lagi secara verbal. Nah bahasa mungkin eksplorasi langsung ya tempat ya. Karena di ini ada sirkulasi nih antara raga, gamelan, penabuh. Itu sirkulasinya ketika raga ngemang ya ke media atau ke penabuh tuh serap jaya tuan ke gamelan. Ya ini main gua. Gitu oleh terbalik sirkulasinya gitu lendur ke kanan dingin kembali gitu jadi aktivitasnya loh ya begitu energi kira-kira cara kerjanya antara konsep text line spiritual benar-benar dipegang teguh oleh itu yang menimbulkan energi sama ya. Apa yang cara tiang jadi nangkap statement itu ni ampura lu ya. Apa ngon ngerak energi itu? Ya rasa. Yang muncul kesadaran. Ya. Itu dah menanamkan itu dulu Satyam Siwam Sundaram itu sekan. Setapan Sugronge salam sama bapak ya setapan bapak sekarang kita dapat ilmunya tuh. Wow, saya pegang teguh nih itu. Sekarang tuh setapan bapak tuh saya melihat dari seorang ayah tuh kayak tiang apa nak doktrinnya seperti itu tapi jangan ibu raga makan ilmunya dari kalau teman-teman yang menonton tuh 2-3 kali tonton ini ya nanti obrolan gitunya tuh baru paham saya belum nangkep tadi baru dijelaskan tuh baru yang nih maksudnya kolektif kan yang di seni kan diafirmasikan jadi saya punya satu hal saya bisa afirmasikan saja bosnya itu dore gini itu Bano tuh bisa kalau ke gini masih kalau bawa SB lu beda itu. Dia kena sih serempet sih yo. Seru yo. Kan yang gini mana jadi tak isi buku. Tangan sih. Siapa sih yang brewo organ? Kayaknya nak bulannya lah kan? Wow. Wih, Satyam Siwam Sundaram itu saya dengar hanya teks lainnya dulu. Ternyata jawabannya Witu yang ngasih sekarang. Bahwa itu lingsir rago nang konsep seperti pemahaman seperti itu tidak sekedar pemahaman, tidak sekedar pajangan. Emang benar seperti itu. Rago tinggal nyala kan sebenarnya. Gitu. Cuma nyala kadang-kadang tepat di jalur kadang-kadang sing gitu. Iya betul. Itu berlaku ya kadang-kadang.
karena raga di seni selain memang ada ketatan, ada kecampahan masih gitu. Contohnya itu. Campah ya biasa raga sing rumah apa kan, sing apa, seramang gitu-gitu gitu. Campah istilahnya. Kadang-kadang raga, nah contoh kecil bawa guru sing mau Banten, gitu model. Iya. Itu campah. Itu masuk dalam kategori campah. Buat campah tuh, karena itu bicara rangkusan seni itu ada rasa nu hijau muncul, sing mulai ling luar gitu. Nah, caranya salah satunya ya membantan. Itu paling kecil loh. Walaupun canang, sari, misi permen, misi jaja, tak atur aja lupa lunas. Walaupun seperti itu sederhananya gitu. Tapi itu yang menurunkan rasa tuh gitu. Kan dia gitu ya nih muruk. Metlano. Nah, gitu. Metlano untuk Kena kupingnya nih, kuping cang kena. Ada besok itu kadang yang tuh sing gamel tuh binpo. Kadang tuh engken awal ngerti sih yang ngerti itu Ngerakso istilah ngerakso itu kadang yang gitu mau noleh tidak kedemen seni tapi yang tidak pelaku seni ya tepuk begitu kadang langkino kadang kan ya nah gini sebelum nganu kini orang menggamel itu kan ada Banten gong nih orang itu lah ada nuasen bener udah cara bos itu jangan malu ke gamel raga kan malu nen udah mang keluar cara ngatur rencana apa sih kayak wahnya cara tandingnya sing klo waktu makelo sing tuh jadi 5 menit 1 menit ya Bia 1 menit tes bawa pragat tuh apa panjangkan itu kan ada yang perlu dipanjangkan dibicarakan ketika mengaturkan sesuatu kan aja sih cukup jangan jadi latihan mungkin unas pemagi mana pemagi becek sekarang nanti 1 menit wah mentokin saja punya baharaso untuk si cian using asan kini min kembali kontrol cara ganti tuh nih kok nena sana mah belum nah kita yang belum siap itu kan secara gitu media belum siap untuk menerima nih kan udah yong mungkin gitu asan ini sih kan teman-teman tuh ya ini bagus banget yang sebelum apapun tuh dimulai apalagi kontes kesenian tuh yang Banten eling lah dulu ingat seperti itu penting tuh dan juga sayangi barang tuh yang tamat yang itu pesan yang itu pesan itu juga itu disampaikan lah ngenurekse peralatan itu kan penting tuh ngeraksa prabot cara ngeraksa dewe cara ngeraksa uko dengan raga saja karena makanya ada istilah yang menggambar itu mesakapan antara instrumen satu dengan yang lain dengan pelaku buatlah karena mau urut masih gambalan itu sakit raga sebagai pelaku pasti ngerasa masih sakit baik secara pembawaan sing sukses sing lancar itu kan salah satu kekecewaan ya raga sing bisa ngeraksa gambalan bisa anggo kan sing ngeraksa itu udah sebenarnya makanya gini ada perbedaan ketika yang pribadi berproses di mana proses itu dilakukan dengan benar dan tidak. Nah misalnya gini, jadi ada satu proses dengan benar membanten malu kemudian dengan mekaman muda mau busana yang baik pasti luang proses berjalan ente rasakan. Nah ketika nesing dilakukan lama bekelu dan bisa sing manggung bisa gitu. Nah gitu. Nah contoh bahwa dia mungkin ada di institusi dari kampus kan. Nah latihan di kampus dan di luar kampusnya berbeda. Karena di kampus kan baca ler, ya. Nah ngomongnya agak orang kewah mau memastikan aura itu sing bakat gitu. Oh kalau saya itu. Nah karena cara orang pusat raga sing siap secara media nih. Padahal yang secara teknik penabuh di kampus luar biasa tekniknya sing perlu raga ngajin mencara di luar kampus kan harus ngajin ya malu teknik gitu. Tapi justru itu yang mendekatkan rasa. Semakin banyak disentuh semakin muncul ide perasaan gitu. Yang media itu seperti itu. Karena ya media itu kan disentuh ya pantauan asan kan harus sentuh ya. Iya. Nawang mana sana? Harus saya nyentuh. Dari nanti bijing kemau itu dong pan. Ya, menyentuh. Nah, penyentuh pun perlu metode, perlu cara kan. Ya. Agar dia tersentuh tidak hanya dengan cara-cara yang keras, dengan cara lembut pun bisa. Ya. Nah, gitu.
itu kita nuasang pengalaman pribadi. Ya, itu metodenya ketika itu pribadi berproses, ya. Makanya penting tuh, karena di Bali itu kan raga itu berbudaya itu lah. Jadi gamelan itu sudah punya budaya ya. Jadi ketika itu dihilangkan tentunya tidak akan diikuti dengan rasa ya. Rasa anak orang roh gamel itu sing milu ya, kita mudah orang roh besar misalnya roh itu sing ngerasa rasa gamel itu kalau sing hidup ya gitu loh. Ketika raga metlana atau ya mekaman itu contoh kecil tuh. Ketika raga latihan mekaman mengudang, nah kan ada makna nih kan, udang mekaman ada makna di gamelan tuh. Gamelan itu barang ragong orang tuh barang sakral kan, barang suci. Kenapa sakral? Karena di Banten. Di Banten ya. Itu kan ciri yang ciri sakral ya. Kan itu en mau Banten aja sakral, en sing mau Banten sing sakral. Ya. Nah, justru entiang pribadi ini harus dipertahankan. Karena apa? Karena raga kan mau diguncang dari luar nih. Orang luar tuh udah banyak belajar. Nah, ketika raga membuka ya nih budaya raga seperti itu, raga murid pelana anak luar milu ya. Kan gitu kan. Iya. Tetap dari kita ya. Tetap dari kita menjaga itu kan. Nah, walaupun tuh di beberapa tempat yang penting tuh, yang penting menggambar itu otak aja. Teknik mungkin seperti itu. Yang bagi tiang pribadi itu sangat penting. Makaman aja sing tuh. Penting saja, apalagi di pura menurutnya. Iya. Dan ini kan liu gitu, di pura menurut cuma celana gitu model. Banyak sekali kan. Gitu. Aja di Wantelan kadang kan. Ya, baru di sisi pura kan. Nyatu udah. Nah, bukan masalah tempat ya, tapi bagaimana kita melakoni ya, itulah. Menjalani kesadaran itu. Benar. Gitu. Budaya itu lahir. Ya, jadi tanda ya kan, ketika ada sumudang makaman tuh, oh ya kalau menurut ya. Etikanya ya jelas ya. Dengan proses yang itu jalani fundamental yang sangat, kalau tiang jadinya nangkep fondasi dan fundamental itu tuh kuat sekali di luar dari instrumen dan teknis. Secara pemahaman itu sudah sangat dalam. Dengan perkataan Anun itu tadi itu, kemudian kaji lagi, kupas, ya kalian tahu lah jawabannya maksud itu apa. Nggak perlu kita jelasin secara terbuka di sini. Kalian harus paham juga, harus mencari tahu juga maksudnya itu agar menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang betul. Karena ilmu pengetahuan itu cara orang itu baru meyasor agak malu, sejak harus suap terus. Benar. Cara orang itu baru itu harus kalian tuh makan, kalian tuh maksud itu apa? Dengan fundamental yang seperti itu memilih jadinya salah satu tuh Belaganjur tuh spesifik. Oh ini ke Rago kalau fokus Belaganjur nih. Gitu jadinya. Ya. Apa ngalir kan? Nah sebenarnya gini, di samping itu ada memang dari faktor dorongan dari orang tua. Yang itu jelasin tadi. Yang jelaskan tadi dari bapak emang seniman Belaganjur. Nah waktu itu memang terus doktrin Ragones dijajah bapak nguruk pasti aja kamu sampai pas pentas tuh harus milu, pas lomar harus milu, dijajah lomar harus milu gitu. Sampai gitu. Karena ketika mendengar Belaganjur bergairah, itulah. Mungkin bahasa kerennya horny Rago ninggal Belaganjur. Asal ninggal Belaganjur ya ajak hijau karena kita bangkit gini tuh pada waktu itu nu SMP itu. Nah sehingga waktu kuliah bin terbuka nih pikirannya, oh ternyata saya Belaganjur, saya kan gamelan di Bali, ternyata liu gamelan ketika kondisi itu. Nah di sanalah bin belajar lagi, kemudian memutuskan diri di Belaganjur pada kuliah S2 waktu itu. Oh nyari S2-nya. Nyari S2 karena memang waktu itu kan kini wawancara aja dosen. Waktu itu dosen seni murni. Karena dia memang bayangin. Nah misalnya di seni murni itu kan misalnya pematung itu kan malah keahlian ya. Ada ahli pahat, ada ahli gergaji, ada ahli sensor, dan ahli-ahli yang lain. Kamu mau ahli kemana? Gitu pertanyaan. Gamelan kan banyak. Bahkan ada 36 barungan gamelan yang tercatat dan yang tidak tercatat kudo kadang sembawang. Kamu mau jadi ahli apa? Itu menjadi pertanyaan waktu itu. Nah sehingga terjawab Surabaya Lawot.
Pertama itu. 2012 ya. 2012. Dijawab Surabaya Lawo. Sebenarnya materi ane gending yang maro itu angon ujian S2 pada semester 1 sebenarnya. Waktu itu ngai karya judulnya Belawo. Nah, Belawo waktu itu anggu talenan aja instrumen gitu nyoba gabungan gamelan dan non gamelan. Nah, non gamelan tuh anggu talenan tambahannya instrumen sembar pegundingan. Nah, gitu. Muncullah gendingan maro itu. Nah, sambil masuk sambil milu lomba atas aja. Lomba Belanjur gitu. Nah, waktu itu lomba Belanjur di Puspam ajak seke gong pura dalam seluding. Asik Mabes sekarang. Nah, itu. Nah, seke tuh nyak milu tapi pang diam kenang. Baru nyak milu. Wih berat nih rago ngai mesti pemain gitu. Ya, itu tantangan waktu itu ya mencoba terus. Nah, karena waktu itu Belanjur sedang naik daun nih. Nah, karya-karya anak Pak Yanwidya, karya-karya anak Pak Swandito, termasuk juga Blikyung waktu itu sedang naik daun semuanya. Nah, ini dah kita pakai bahan analisis, istilahnya kita analisis karya nih. Apa yang kuat dari masing-masing komposer nih, kita coba gali dan apa yang belum dilakukan gitu. Makanya kita coba tes di Surabaya Lawo dan melakukan hal-hal yang memang waktu itu dianggap berani gitu. Sangat berani di tahun ya, itu, sangat di berani. tahun itu gitu. Sangat berani itu. Kita coba keluar dari kebiasaannya sudah dilakukan begitu. Bukan keluar pakem ya? Ya, bukan keluar dari kebiasaan aja. Kebiasaan gitu. Nah, tapi aku tetap berjalur di Pakem karena waktu itu tetap diawasi oleh bapak sampai saat ini masih ada di tim konsultan ya. Konsultan pribadi sampai detik sekarang ya. Sampai sekarang. Waktu itu udah biasa kini raga tuh uyut jak bapak. Nah, karena ketika teko bapak nggak hasil latihan nih kena deh bawa benin nih kena deh dalam hati sebagai komposer terus sore benin kan bolong nih nah gue merasa lu sampai protes ya terus sore Pak benin kan bolong kan ngabot ini gitu. Nah nyen kalau kene nggak hangci nggak apa nak penonton kan nggak itu bahasa dan Pak nggak Pak sing luwung nentu harus benin dok gitu. Wah siap ben. Masalahnya ngomong gitu tuh tiap nak dulu tuh pas tuh di pura pas latihan mencaci tak gue nonton pengurus pura ngalih terus disuruh nah tuh sih tuh nak mau gitu tuh nah dan bapak maksudnya baik tuh dan lapor karena bo jelek pura mu waktu itu lagu nu ego tinggi berkarya tuh pangan lagu malu gitu. Nah setelah band maneh alih terus karena ibu itu rago kan karena emosional lu tinggi rago kan bakat nah alih kan malu gitu band maneh baru merasakan saja ngeluung dah den bu gitu nakonya merasakan gitu. Gitu band muntur dan peran konsultan tuh terhadap proses karya itu penting. Cara istilahnya tertua nih yo. Ya cara makan kayak lawarnya lemon cerit gitu lebih Tapi mundur pencet mundur kami. kerana kan sangat gurihnya aduh. Begitulah peran konsultan cara lemo ya terus itu kan ngai lawar. Surabaya Lawo tuh jenggot bilantang tuh. Ya. Itu sudah diterapkan seperti yang bilang tadi. Udah waktu itu udah mulai. Biasa udah 2012. Mau pelinder wih. Mengenang jenggot lantang tapi pelinder jenggotnya. Hah? Kuncera. Kok socang oh? Apa socang? Udah mulai itu. Karena ini konten tumbuh brewok maro jenggot kan. Gitu. Udah mulai waktu itu prosesnya menarik waktu itu karena raga bergerak dari nol modal keuangan apa sih yang ada pakaian tuh plastik tuh sebenarnya. Kene tuh jubah tuh plastik layangan plastik kene menarik nih kene waktu itu kan raga kan merada nih merada kene merada udang. Nah, merada udang jak saput ngai nih udang jak saput bang bedik lah biaya merada jadi kan ngai mahal-mahal lagi plastik tuh mahal plastik angon merada tuh nah lu lah tepuk nih angon baju nih gitu merada langsung tuh setting angon baju gitu tadi jadi tinggal letak di foto tuh plastik sebenarnya tuh tapi melapis kain selam ya betul
ini lah plastik gitu. Aduh, sambil kampanye plastik nih genodon barago ngelah pemikiran gitu jadi paling pala. Itu tapi nak sing nepuk nih dalam plastik nih baju itu. Sepakat yang Kan baju tak ngone kan? Iya, iya, Ada sepakat yang itu plastik sebenarnya. Itu genodon karena di samping itu raga mungkin biaya. Biaya terus sama. Muncullah campaign dah sama kan. Gitu. Terus terang Rodon biaya Rodon dari penabuh lotok tuh karena sud latihan main spirit mancuk lo ngatus bangun dinasi manine gitu sud latihan main spirit mancuk dinasi manine itu len aneran kan DJ penabuh tuh mampus terus sih ngidang sepi Tiap hari yo. selama 2 bulan tuh Lu ngatus selama 2 bulan. tuh coba mikir tuh lo ngatus gitu tiap malam tuh itu marot terus setelah itu marot terus karena dingah aja karang turuna support ada DPR itu support DPR gitu aja akhirnya sampai main juara itu merasa lah raga tuh mendapatkan hasil dari perjuangan gitu lah. Nah di sanalah semakin menguatkan bahwa prinsip itu harus rasa dulu gitu. Menguatkan lagi ya. Ya menguatkan di sana dari Surabaya itu marah terus ke karya-karya lain muncul terus dari tamat terus 2013 langsung di Bleganjur kan betul Fokus fokus di Bleganjur. Nah 2015 tuh mau mulai ke Gong Kebiar berkarya di Gong Kebiar masih nah, selain Bleganjur Gong Kebiar 2015 gitu. Beliau ini salah satu membawa tes dan komposisi Bleganjur yang berbeda. Artinya mulai beliau itu Bleganjur yang sebelumnya dijelaskan beliau, beliau lah juga yang membawa warna-warna baru sampai momen-momen terakhir di PKB yang sangat Sampai spesial. kostum tuh yang ke distrik sampai kostum tuh kan nahi dah dene. Jadi kan ada pembaruan di sana kan kostum kan. Kostum baju gitu. Seberani itu beliaunya. Seberani itu ya. Orang pidana sengaja tuh pikir agak gending kan agak gerakan kostum termasuk payasan waktu itu tahun 2012 tuh payasan gue akan saja nih sing no kan biasa payas bulu bulu tuh pidana kan waktu itu gendut tambah gue sepon nih buat cara gelung jauh konsepnya gelung jauh manis tadi tinggal di pinggir cara gelung jauh manis payasan tapi badi dia gitu karena keegoan rago harus kena cek bagus ya. Sing relevan untuk saat ini dan gitu makanya berkembang tapi raga mau memikirkan tuh waktu itu tuh payasan harus kena Visioner. Di sana. nah kenapa cara jauh tuh kan mengenah kekuatan Bimo tuh cara gado gitu loh ini bisa gitu kamu masih kan konsepnya masih konsep gitu karena rangkung angkat Bimo gitu. Nah untuk judul waktu itu ngelah judul Belawo kan. Nah ingat gak kalian pura waktu itu yo mah judul Surabaya Lawo kan tuh. Wah lu nih apa tuh artian Surabaya Lawo? Pahlawan artian tuh Suro tuh gitu. Oh gitu pak. Oh nah coba gitu. Nah dibantulah terus aja teman-teman di Karang Taruna itu ada Beli Agus Darmo dan ya terus menyempurnakan sinopsisnya orang sastra. Karena penting ketika berkarya itu kita tahu tentang narasi sastra juga ya karena bang kuat ya semakin kuat karya itu ya itu Onyang bakat tuh yung. Jadi ada kita konewi. Masakan membukti soalnya jadi kita asana pengen apa lagi. Sajan yung. Masakan situ aja muridnya masakan nih ini kita asana kita nasi main. Gue aja pesing gitu. Tapi dengan hasil yang ditampilkan jelas seperti yung. Harus tuh yung. Wih, semua aspek itu penting semua itu yang masuk di dalamnya hal sedetail itu yo. Karena itu yang melelahkan sebenarnya memikirkan detailnya itu yang melelahkan karena hanya satu objek yang kita pikirkan gitu loh. Tapi objek-objek yang lain itu harus terpikirkan juga untuk mendukung memperkuat karyanya gitu. Makanya itu yang lelah gitu. Berarti tidak segampang menilai di sosial media gitu ya. Karena kan penonton itu hanya menilai hasil ya, tidak melihat prosesnya dia. Itu. Bentar lu itu, kenapa itu sedetail itu? Apakah tipikal orang itu perfeksionis atau bagaimana? Nah, menurut itu nih? Sebenarnya bukan perfeksionis sih, tapi ingin sesuatu itu terwujud dengan baik, gitu loh.
terwujud dengan baik itu kan. Jadi nucan madan baik, nucan madan kurang baik. Ya. Ini yang menentukannya sebuah pengalaman, sebuah proses. Jadi sebelum itu Rago tuh mau mengalami proses-proses yang kurang baik gitu. Jadi semakin berproses, tepuk kurang baik ini diperbaiki di proses berikutnya. Terus gitu sampai saat ini begitu. Pasti ya tepuk kan kurang baik, kurang. Nah itu yang menuntun Rago tuh menjadi proses yang baik gitu. Wow. Gitu. Sedetail itu yang. Nah makanya harus dipikirkan semuanya gitu. Saya tadi Raga memikirkan sepihak gitu tentang ego Raga tentang musik saja gitu, berkarya tuh, terutama berkarya untuk seni pertunjukan. Ini kan kita bicara Bleganjur ini kan mau masuk ranah seni pertunjukan. Ya, gitu. Esensi yang itu dapat apa dari proses itu Bleganjur itu? Artinya esensi Bleganjur yang itu dapat sampai dididik sekarang, apa yang terkandung di dalamnya? Kalau bicara Bleganjur untuk saat ini karena mau masuk ranah ya ke musik seni pertunjukan ya, konsep musik bergerak sebenarnya di Bojan ini. Sebelumnya gimana? Sebelumnya musik prosesi. Bleganjur kan musik prosesi. Musik prosesi ya? Nah, oh caranya kan dia nak ngiring kan prosesi deh. Aduh, pas jadi naik. Banget contoh langsung kok. Nah, musik prosesi itu begitu digunakan untuk prosesi mulai Bleganjur itu kan untuk membangkitkan semangat. Ya. Ya cara Rago ngiring itu pasing nduk bayu jeng abang semangat Rago karena kalau mesuwunan berteteganan berjalan lalu bayu itu membangun semangat. Bangun semangat gitu. Tapi persembahan bin kembali itu. Ya, persembahan. Ini kan prosesi persembahan juga nih. Prosesi itu kan persembahan ya. Benar. Lah, berubah ya nih ke ranah seni pertunjukan ya, bawa konsep musik bergerak ya. Artinya bergerak memainkan musik gitu. Oh. Dengan menggerakkan musik itu gitu. Oh. Gitu lah ini jadi. Sorry, gak keliru itu ya. Kalau seni prosesi itu dibawa konsep, dibawa dengan seperti sekarang seni bergerak tuh. Kalau masalah keliru kan tergantung konteksnya ya nih. Gitu, misalnya Rago di pura nggak bawa musik bergerak itu kan gitu lah. Oh ya. Tergantung konteksnya. Nah, ketika konteksnya di ranah seni pertunjukan ya tidak ada yang keliru sebenarnya. Malah itulah perkembangannya kita yang harus kita sadari bersama bahwa ini sudah berkembang nih kesenian Rago nih gitu loh. Nah, tidak hanya lagi untuk ngiringin, sudah tampil sekarang kan gitu. Tidak hanya kita untuk dipersembahkan saja, kita sudah menunjukkan diri sekarang. Nah, lewat pertunjukan, lewat perlombaan. Perlombaan. Oke. Itu sebenarnya. Tapi Rago lah musik bergerak kene yang kompleks kene karena ada gerak, ada vokal. Di dunia mungkin Rago lah konsep. Benar ya. Kebanyakan seni musik di dunia yang lain di luar di Bali hanya persembahan gini entertainment aja, hiburan aja. Dinikmati aja ya. Iya. Secara gini, horizontal gini. Secara entertainment vertikalnya juga. Iya. Proses vertikalnya. Seperti ini kan mungkin ada proses ngiring. Langsung dikasih backsound gitu. Ini ada kidong kan, ada bajero. Ya. Melujak taksun mungkin di kene sana itu di Ya Dambal. sambut Bleganjur kan ya. Di Pura Diki bawa dumun kan tanah Prabowo tengah ya. Oke. Sedurung lomba kan itu telepon. Ya. Dia kau wonten odalan rikau. Oh wonten ayang. Iya. Tidak rikau. Ya. Di Pura Diki dah. Oke, entar Dilembungin. Gong duwe yang 15 Ya. di Tangsuagu. Ya. Di itu nih sana. Itu kan Ada Cina. Usaha kan benar. Ngenin bawa sagane. Ini dia lungo nih. Sang gitu yang cara dini itu ya kata itu pun top lah. Speed lah cangwi. Jadi bin ngenin bawa senusan. Kenyam itu. Makanya menjadi sebuah kebahagiaan tuh Raga ketika diberkahi oleh alam itu kan. Luar biasa tuh liang itu. Nyambung dengan kegiatan Wiwli Semang wih, mulai sing dadi Semang ira kok. Sajan. Tuh. Sajan itu ini Fun fact-nya. Tadi tuh kemarin tuh sebenarnya saya tuh sama Liong tuh berjanji jam siowi gini-gini. Oh siap, Borago mau prepare, pakaian mau prepare semua.
Sapi yong, ada nak ngide, jadi sini dah ngundur itu nah. Wih, lo ada jak itu aman kau wih begitu yang. Rago ngerti masih dengan perjalanan tuh. Rago menyembah daya selesai, Jumah dengan kegiatan beratnya Rago selesai. Terus man tidur, jam makan, kan bener-bener hati ini bermandos bekedat negak ini itu tekel ngorto pun usan. ngorto pun usan dia sekemur. Ben obrolan ke gini, syukur yang medali doang kena medali pura dingin. Masih ngerti kok? Yang sembangang podcast, Ida duduk medal. Ngerti saya. Hanya kita bertiga di sini dan berlima di sini yang tahu situasinya. Sekarang dia duduk. Wih, jangan. Jengnya itu saya misi di chat ketika saya pindahkan ke sore wi. Itu saya ada argumentasi ya itu ya. Itu pindah ke sore. Oh ya yang sip. Sesederhana itu dan cerah ini loh. Ya, itulah. Nyen sih itu nih. Udah seram-seram. Ini nak bukannya kalau berbicara aura tuh. Sengidang sih kalau ngurin wak percaya ya Rago. Nah Rago nggak sang gitu. Ini di tempat nih jadi negara. Belum percaya, tapi yang kalau mau percaya silakan, tidak sah-sah saja gitu model. Betul cara widu orang urusan membawa tuh Rago mau kletek tuh itu. Rago terus persembahan melunen yong selesai Rago. Pasti sebelum main itu Rago muspau itu Liong pun semua kan seperti itu. Akhirnya menemukan gini. Lanjut yong. Aneh paling kewah tuh gini, ketika Rago munas, Rago melakukan kegiatan, banyak nakal ngucap terima kasih itu nu kewah. Misalnya jadi kan makan besu Rago sembayang nih lu, sangah teh, nyap dimulai pasti sing tayan Rago ke sangah malu. Semua sampun lancar. Itu yang susah bukannya sing, tapi susah tuh nu. Kita sana yang susah kan, padahal itu sebenarnya disiplinnya itu ada disiplin sebenarnya. Cepot yang senang gitu ada cerita rawitin saya itu ngentan. Sebenarnya gitu kondisi sebenarnya. Kalau kita menjalankan hal seperti itu gitu. Artinya kalau ingin disiplin kita melakukan sebuah yatnya yang sederhana itu seperti itu. Artinya ketika kita nunas melakukan kegiatan nanti kembali terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi saat ini dan terima kasih dan agar dituntun lagi ke depan. Itu yang sebenarnya. Ya hal yang sederhana itu kan sebenarnya, tapi kadang-kadang yang kan cintain gitu loh. Ikan di mas ke pohon sering ganti baju duduk belum. Nggak bisa doa masalah, so bukan cuma piring langsung. Gitu langsung. Bismillah sih kajian misi dah ngerti ya misi. Yang dia itu ya, karena kijau itu pasti dia muspau itu. Tapi secara orang itu tuh dimulai itu, sing matahari lah gue ben sing nyaman lah gue. Yang pagi ya rutin ya, ngebantu tuh semua ya rutin setiap hari ya. Yang memang cuman, itu ben tuh ilmu ben. Rago kan benar. Yang cuma harus nyaman nih. Benar. Itu semua ya. Disiplinnya seperti itu karena bukan di skala kan agak bicara disiplin, ini skala itu pun lebih ketat sekali ya, merasakan hal itu kan lebih ketat sebenarnya gitu. 1 tambah 1 ya 2 ben tawa-tawa gitu. Debin yang itu lebih ketat lagi di sana. Makanya untuk mencapai itu memang sulit. Karena apa? Karena di umur Rago saat ini tuh Rago dipenuhi dengan banyaknya godaan tuh Rago, banyaknya pikiran dan sebagainya, sehingga kejumah bukan Rago merasa aman, kejumah saat dengan semuanya gitu kan kita biasa tuh gitu, sehingga lupa Rago gitu. Makanya saya orang tua di rumah saya mengingatkan berharap nak malu ikan paling hijau gitu. Yang dia ke kampung tetap gitu, yang ke kampung itu kan karena di kampung nu ya menerapkan hal itu pasti orang berharap malu gitu. Kan cuma ada. Engkanya kondisinya harus berharap mereka. Artinya etika Rago ngelapor malu. Nah Rago bekerja rumah berselamat. Pang selamat rayu kayak itu. Nah etikanya seperti itu katanya. Tapi itu jarang kita lakukan. Ketika kembali kan ini udah kampung tuh ke pasar. Saya ngomong apa-apa. Pantas beliau menginspirasi nih gitu yo. Bado yang misalnya karya oke bado tapi yang kini itu jarang nak yang dibalik. Sih.
Pantas mau bandor tonong nabi orang. Oh. Bagus. Siapa saya untuk konsep tuh karena kalau secara religion ya saya percaya ada yang sangat percaya. Sangat, Tapi kita- kalau masalah karya tentang itu yang dijabarkan tadi itu dari proses apa yang dia buat tuh relate sekali. Sing lepas dengan perilaku yang beliau lakukan atau itu lakukan jadi Benar. esensinya Bleganjur mah dapat arti dalam karyanya beliau tersampaikan. Penonton pun kadang kan dadina engken seng-sengkel ninggah aja noleh kan kal cerna ada di tengah gitu tiang lah. Benar. Saya tidak pelaku seni tapi saya suka dengan seni. Ya. Ada intinannya bakat harga ini Sangat. Banyak. Kemarin dia udah sempat nanya kenapa dia nanya esensi Bleganjur wih. Kadang ada tuh sempat statement liar yang tiang dengar kayak cek ya lo mau Bleganjur nih. Sing Bleganjur sing nih gitu. Nah, statement seperti itu kemarin ada bandot yang tanyakan di jalan sing Bleganjur dong. Bleganjur itu kan gila nih ngadana. Benar loh. Kalau esensi musikalnya ya. Esensi musikalnya ya. Esensi musikalnya Bleganjur itu didasari oleh pola komposisi gila dan itu. Tapi Bleganjur itu tidak serta merta ya harus gila saja dalam konteks kreativitas, tidak harus bahasa gila gitu loh. Kalau kita berbicara konteks kreativitas gitu. Jadi kalau konteksnya raga prosesi ya dasarnya gila ya gitu. Karena apa gila itu? Karena dari komposisi gila tuh penuh membangun sebenarnya bayu membangun rasa gitu loh. Anicha berang gila, ada pola komposisi gong tuh berang gila. Dirumburang, dirumburang. Ingat tuh kan boleh kan bayu lagu kan gitu. Jauh tuh mendengar bocah. Bleganjur nih. Gitu, lagu kan buat ada tanda tuh, itu esensinya gitu. Itu, tapi dalam konteks kreativitas yang di panggung, bahasanya tidak harus. Dan kreativitas itu sebuah pengembangan kan begitu. Segala sesuatu hal bisa masuk tuh ke ruang media Bleganjur tuh gitu. Pola-pola komposisi itu tidak masuk punya. Gitu loh. Tidak harus bahasa gitu. Berarti di sini letak pemahaman dari sudut pandang audiens perlu dibuka lebih lebar lagi ya. Jadi wajar ketika jadi masyarakat umum misalnya karena ya biasa nih ngaham Bleganjur tuh gila. Jadi ketika sing dingah misi gila di Bleganjur tuh, ini sing Bleganjur nih wajar ada seperti itu. Itu karena mungkin belum sampai ya antara pengkarya itu aja audien itu gitu tentang pemahaman tentang kreativitas gitu dari ini. Nah maka dari itu ketika kita berbicara tentang lomba Bleganjur atau buat teks nih Bleganjur, jadi diharapkan sebenarnya para komposer tuh memahami dulu apa sih sebenarnya yang terdapat dalam Bleganjur tuh secara musikal, secara orang busando esensinya apa sih gitu. Makanya secara tidak langsung kalau bisa diusahakan dalam mengkompos karya Bleganjur itu disertakan ya unsur-unsur gila gitu. Disertakan ya. Kenapa? Karena karya raga itu tidak disajikan untuk kita gitu loh. Karena ada audien yang akan menikmati itu. Ada juri yang akan menilai, ada masyarakat yang akan mendengar. Jadi kita harus memikirkan tentang hal itu masih gitu dalam proses lomba. Tidak hanya serta-merta raga memikirkan tentang diri kita saja gitu. Nilung cara raga gitu. Pasti gitu bahasa masih. Nah, makanya raga harus terbuka. Benar cara orang yang terbuka, komposernya harus terbuka. Gitu. Bukan penontonnya. Jadi mudah penonton beli. Ya wawasan dia ke itu. Masa ya harus beli penonton? Tidak seperti itu. Ya harus terbuka tuh pasarnya. Itu yang sing dadi raga kaku. Ya. Nah menurut dia raga kaku. Komposer tuh cara dia mengisi ruang deh. Seperti apapun untuk ruangnya dia bisa mengisinya gitu. Dan prinsip dia tidak pribadi gitu. Tapi itu karakter seniman Bali sebenarnya yang sesungguhnya itu mengutamakan kebijaksanaan ya. Nah itu seniman Bali itu seperti itu. Luar raga tuh begitu gitu. Tinggal raga nyalan kan jadi. Detut, dotong cara yo gitu sih, gitu. Raga nyalan seperti jalan raga. Tapi prinsipnya tetap kita bawa gitu. Gitu ya.
Dengan situasi yang terakhir nih, sorry nih, Ya. kita bedah sedikit ya. Ya, kalau banyak berdiskusi, yang senang wih. Di media sosial itu banyak diskusi, yang harapnya tiap hari lagi seni itu didiskusikan. Benar. Ketika didiskusikan setiap hari berarti nilainya semakin bertambah. Ya. Bener. Semakin banyak yang aware terhadap seni, gitu loh. Nah, dengan situasi seperti itu antara penonton jadinya sekarang, wajar ya, Bu ya? Wajar dia punya Argumentasi masing-masing ya? argumentasi. Wajar dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan ketika melihat sesuatu karya itu gitu. Karena itu bicara orang Muslim, penonton itu punya penilaian berdasarkan wawasan dia pendidik gitu loh. Gitu tadi lah. Maka dari itu Rago harus celang dari komposer ketika ingin menyampaikan pesan tuh, dalam karya Rago itu. Iki cara Rago ngejin isin karya ada pangkat Ke audiens. gitu. Itu karena karya itu bukan serta-merta masalah kerumitan saja atau sederhana saja, tapi bagaimana kita mengisi pesan itu dalam sebuah karya itu. Walaupun karya itu sederhana, tapi pesan ada itu yang mungkin diterima oleh masyarakat gitu. Sing karya nu rumit tuh nu dingahkeun masyarakat gitu. So gitu dari itu. Dengan berarti kompleks sifatnya tuh, complicated ya. Makanya apalagi jadi itu kan karya seni itu kan banyak karya pesanan tuh sebenarnya. Yang model di PKB itu tuh kan karya-karya pesanan tuh. Artinya karya itu dipesan untuk tampil itu gitu maksudnya. Ya. Tentunya cara berdagang Rago sesuai dengan pesanan kan gitu. Apa pesanan gitu Bang kan gitu. Kan sebelum-sebelum kan Rago pesan untuk ambil itu kan gitu. Ya, benar. Dari dinas Rago ngomong pis nih wakil Rago nih pentas itu lu lomba kene itu gitu model. 50 kanjur itu milu nih Bang pis. Kan pesanan dah. Iya. Sing muni Rago kan milu kanjur nih. Rago Bang pis. Rago kan milu kan senten gitu. Sudah. Ya, en gitu modelnya kan Rago kan kena Rago ada Rago mudian itu jungklang itu model. Iya. Gitu dah. Iya. Nah, ketika ada pesanan tentunya ada gini apa namanya yang diinginkan dari pemesan. Angkininya nah gitu. Oh, isiannya. Ya, tentunya. Makanya cara kan bandar kan aneh pemesan bisa sing percaya aja ya kan gitu. Sing rumah ya kan pemesan gitu. Karena dia nakal kan gitu. Sesuai dengan pesanan. cara Gojek betul bintang gitu. Pak Mas kelek baju nih. Nah, tapi di luar konteks itu dia malah itu yang jadi kan gitu. Ya. Nah. Itu kalau menurut Wi gimana Wi? Nah, itu ada unsur kenakalan itu. Kenakal dari seorang komposer harus seperti itu sebenarnya lah kenakalan gitu lah. Tapi nakal itu harus mendasar ada dalam artian kenapa konsepnya seperti itu. Ada dasar. Sing ulah-ulah raga ngene gitu loh. Ya masalah diterima atau tidak kan tidak semua orang menerima atau tidak semua orang tidak menerima itu gitu loh. Nah, kenyataan yang terjadi kan seperti sudah itu. Kita lihat bahwa terjadi seperti itu sesuai dengan konsep gitu. Itu diterjemahkan baik dengan media nih gitu. Sempat dia nelpon Wi? Pada momen itu? Momen itu sing karena memang berprinsip yang berjatian pasti yang mendukung gitu lah. Karena yang jak pandau pasti itu apa bensut nih mone kan itu bahasa untuk kan gitu itu saya ada nulian entiang nelpon waktu itu pasti gitu kalau komentar. Makanya waktu itu kebetulan masih sibuk ya sing man ya fokus ke karya ya, diampun fokus dengan proses. Karena Wi mengharap juga waktu itu ya. Di gambaran. Karena tuh alasan sing bani nelpon dia masih. Ya. Masih mengganggu gitu. Gitu. Rasa penasaran kan terjawab nih. Cang ilmu baru bakatnya. Dinis sih keduduk nih.
Aduh, keselengah aja menekan penjelasan itu yang tadi itu. Cabut lawi, cium bus lah kan mata kau nih. Bawa caranya share Ci, belebes sana caranya share. Beliwat sana caranya share Ci membahas. Kedua sana orang cicak ini. Adi bawa lagi dong. Aduh. Jadi harapan itu terhadap komposer-komposer muda baik secara prosesi, baik secara pertunjukan, secara individual. Ya. Gimana Wi? Silakan Wi. Harapannya lebih menggali lagi tentang karakter, lebih berjuang lagi dalam berproses. Itu kuncinya ketika kita ingin mewujudkan sebuah bentuk yang menarik, unik begitu. Mula harus berjuang dan menggali lagi tentang karakter itu. Nak sudah diortang mungkin ya, harus dilakukan udah istilah. Yang teori kan boleh sudah. Di buku sudah banyak ya, di media sudah banyak ya. Tuh. Teori seni barat, seniman musik barat wah banyak. Sekarang laku kita seperti apa? Ya. Tuh ya. Nah, mungkin dengan cara-cara metodenya seperti Nika ya, seperti yang sampaikan tadi, tetap melakukan sujud bakti dulu, persembahan dulu, setelah itu lambat laun kita pasti kan dituntun untuk menemukan yang terjadi kan orang pengolah karakter, komposer ada pengolah karakter. Nah bahasanya identitas. Walaupun kita masih mempertanyakan apa sih itu identitas, gitu kan. Tapi setidaknya begitu bahasa di masyarakat. Oh ini dia baru punya identitas dan sebagainya. Nah, yang lebih setuju ke karakter sih sebenarnya. Ke karakter ya. Bagaimana komposer itu mampu menjadi komposer yang berkarakter. Nah, dengan cara menggali apa yang ada dalam dirinya, gitu. Gali lebih dalam dan itu pasti akan muncul nanti ya. Gitu. Ya harus bekerja keras, loh. Yaitu tidak satu kali dua kali, untuk berkali-kali terus. Dengan catatan tuh, ragu harus sujud bakti nanti. Ingat ragu melakukan persembahan itu. Pasti ketuntun. Yang kita disiplin cara orang busan tuh. Nunas berterima kasih. Mantap aja dong ya. Enak sekali tuh. Saja loh. Itu mau ucap mataksu orang kena gitu ya. Taksu itu kan kekuatan. Iya. Kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan tuh. Besar, kecilnya, panjang, pendeknya, itu bisa. Ya, makanya sama taksu itu kekuatan yang besar. Saya ada di Puro ini gede taksu, di Puro itu gede taksu. Saya ada gitu bahasa. Kadang-kadang kan ada bahasa seperti itu. Oh di ini taksu mau gede taksu. Menurut yang sama, taksu itu sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan tuh pemedianya. Nah kita sebagai media ya harus mampu. Nah kalau gedean ngejuk taksu ini gedean lah gue malu. Pada akhirnya gue malu. Itu dan logika gitu. Gedean gue malu. Ini cara gue gedean cara satu lah bisa tuh meyasa. Manut kan kamu selalu. Meyasa itu kan mengosongkan diri tuh. Itu meyasa tuh. Karena yang dikendalikan emosional gitu kan dikendalikan. Biasa begitu. Itu cara orang-orang suci itu kan sing makan binatang kaki 4 terusan. Itu salah satu bentuk terus pengosongan diri itu. Karena banyak hal yang akan turun. Setiap ida mau puja atau pemangku. Terus tuh sinar-sinar suci itu masuk ke jiwa-jiwanya. Iya. Tuasan. Ini sih kita sana deben Padahal mau setuju 100% ya. Gitu asan. Gitu asan. Kalau aku sih yes. Golden button nih, golden button. Aduh, terima kasih itu ya. Pembelajaran secara nggak langsung kuliah umum kita wi. Saja. Apa ini cak Ngorto benar nih ngorto. Oh ngorto, anak ngorto itu. Kecatat ternyata. Saya yakin Kacut di luar dari kameranya ngorto yang beda sama. Yang coba wi. Bawa sih yang bawa di luar dari ini share jadi. Jadi you nak kena aja.
Sekan lah kata jangan. no. Sekan. Jadi itu teman-teman, apapun yang kita ceritakan sore hari ini silakan diambil kembali menurut teman-teman baik dari Silakan. apa yang dibicarakan Witu dan kita bertiga di Iya, sini. iya, iya. Semoga bermanfaat tentunya Witu ya. Untuk teman-teman semua yang generasi muda, semangat seperti kata Witu bilang, gali lagi karakter ke dalam diri. Ya udah. Terima kasih. Tuh kan yo. Karena orang itu dengsap ngucapkan terima kasih. Terima kasih. Sukses semua pokoknya. Semoga ya. Oke teman-teman, karena waktu sudah semakin gelap iki. Bosan di kalau. Oh, pas di kalau. Mas ini kalau tuh. Gitu dulu perbincangan kita sore hari ini bersama Witu. Sekali lagi terima kasih Witu. Semua itu. Jaga kesehatan. Salam sarang semeton ring mabes dan keluarga. Ditunggu karya-karya berikutnya. Senang Bapak. Siap. Spesial. Terima kasih. Spesial. Sudah melahirkan bibit yang sangat luar biasa. Itu dulu perbincangan sore kali ini. Yang beli kecut aja. Witu. Itu Dore. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu sarang sami. Rayu.